tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini nak. Ada apa nak? Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan tugas yang Ibu berikan, boleh? Boleh. Tugas yang mana? Tugas yang karya tulis. Oh, yang tugas karya tulis waktu itu kita study tour ke Cirebon. Ya. Iya, boleh. Kita di rumah dinas aja ya supaya kamu lebih leluasa. Nanti ngobrolnya sama ibu ya. Yuk, kayak Kamu kelihatannya serius banget nih. saya. Enggak. Enggak. Sekarang coba ceritakan apa yang menjadi Naila seperti kelihatan gelisah, bingung, ada apa ya? Iya Bu, saya merasa bingung karena saya tidak bisa mengerjakan karya tulis yang diberikan. Oh gitu. Bingungnya di bagian apanya dan kira-kira Naila sekarang udah sampai mana tugasnya? Justru itu Bu, saya belum mengerjakannya sampai sekarang karena saya bingung harus memulainya dari mana dan saya tidak merasa yakin untuk menyelesaikan tugas karya tulis itu Bu. Kenapa? Kenapa Anda merasa yakin? Kan Naila itu pintar, kemudian kelihatan sama ibu juga Naila itu rajin. Nah sekarang ibu tanya, kemampuan apa coba yang dalam Naila bahwa Naila itu saya mampu ini nih, seperti itu. Coba Naila mampunya apa coba? Menulis Bu. Nah itu, mampu menulis. Nah, kalau ibu boleh tahu kamu senang nulis apa? Nulis puisi atau karangan-karangan cerita pengalaman saya Bu. Nah, sekarang dari tadi kan Naila berbicara sama ibunya, udah ngobrol sama ibu bahwa Naila senang menulis. Nah, dari senang menulis tersebut, coba apa peluang dan kemungkinan apa yang atau kesempatan apa yang Naila dapatkan dari kesenangan Naila menulis tersebut? Hasil karangan saya atau hasil puisi saya selalu mendapat nilai terbaik dari ibu. Bahkan saya dapat mengikuti mading di sekolah ini Bu. Ya, bisa ini ya. Dia kan Naila itu pintar, kemudian rajin, lalu juga ya menurut ibu. Nah sekarang kalau Naila udah bisa seperti itu, apa yang menjadi hambatan atau gangguan untuk Naila bisa menulis karya tulis dari ibu, tugas dari ibu itu? Saya bingung Bu harus menceritakan apa dulu karena saya tidak bisa mengerjakan karya tulis itu Bu. Oh, jadi intinya Naila merasa bingung untuk menceritakan apa saja yang harus Naila ceritakan di karya tulis tersebut, seperti itu. Nah sekarang ibu tanya sama Naila ingat tidak dari mulai pemberangkatan awal pemberangkatan sampai akhir pemberangkatan kita ke Museum Sarwa Jala dan Kuningan Linggarjati? Iya Bu, saya masih ingat, bahkan sampai pulang pun saya masih ingat. Nah itu kan Naila masih ingat. Jadi sekarang coba ceritakan perjalanan tersebut dari awal sampai akhir. Saya berangkat bersama teman pukul 6 pagi. Saya diantar ke sini sama mama. Terus kita berangkat ke tujuan pertama. Tujuan pertama kita berangkat ke Museum Bahari Sarodan Cirebon. Nah setelah itu kita berangkat ke tujuan kita pergi ke Museum Linggarjati di Jawa Barat. Di Museum Sarwa Jala, Naila melihat atau Naila bisa ambil apa ya ceritanya itu ada apa saja gitu? Naila melihat apa saja coba? Ada kapal, terus hasil perjanjian di Museum Sarwa Jala. ya.
Terus hasil penelitian yang lain. Naila mendokumentasikannya tidak? Ya. Mendokumentasikan. Kemudian lanjutkan. Setelah dari Sarmajala gimana? Setelah dari Sarmajala, kita berangkat ke tujuan kedua. Tujuan kedua yaitu ke Museum Linggarjati yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Ya. Kita melihat Museum Linggarjati yang di dalamnya ada museum seperti kamar tidur Belanda, kamar tidur Indonesia, dapur, terus tempat perundingannya, Bu. Apa lagi coba? Kamar mandi. Kemudian ingat tidak ada seseorang yang memberikan arahan. Iya, ingat. Iya. Ada yang masih ingat sama Naila arahannya seperti apa? Arahannya menceritakan tentang kejadian Linggarjati, menceritakan tentang dibangunnya museum itu, dan arahan kita melihat kamar-kamar Indonesia dan anggota Belanda. Nah, itu udah pintar, udah tahu semua jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian setelah dari Linggarjati kita pulang, gitu kan? Berarti Naila udah bisa menceritakan dari awal sampai akhir proses perjalanan kita kemarin waktu belajar di luar kelas. Nah, tadi kan Naila udah menceritakan dari awal sampai akhir ya, peristiwa yang terjadi selama kita kemarin belajar di luar kelas itu, ya, dari kegiatan dari awal kita berangkat sampai akhir. Nah, coba sekarang solusi apa yang bisa Naila ambil untuk mengerjakan tugas karya tulis dari Ibu dari cerita tadi Naila sama Ibu? Iya Bu, saya akan mengerjakan karya tulis tersebut. Tapi saya bingung harus memulai isi babnya dari mana dulu, Bu. Masih bingung juga ya. Jadi intinya Naila merasa bingung di bagian bab isi karya tulis. Nah, sekarang Ibu tanya lagi sama Naila. Coba. Yang tadi Naila ceritakan dari awal sampai akhir kegiatan kita waktu pembelajaran di luar kelas kemarin, itu masuknya ke bagian apa coba? Bagian inti, Bu. Bagian inti dari apa? Dari cerita kemarin. Nah, bagian inti dari cerita kemarin. Nah, sekarang apa bedanya dengan bab isi di karya tulis? Sama, Bu. Nah, itu Naila kan tahu itu kan sama. Berarti kalau begitu termasuk ke bab isi. nah, berarti itu masuk ke bab inti cerita yang Naila ceritakan. Naila paham sekarang? Tadi kan Naila udah cerita nih sama Ibu ya. Kemarin dari awal sampai akhir kemarin kita pembelajaran di luar kelas itu. Nah, sekarang rencana kedepannya Naila dalam menyelesaikan kerjaan atau tugas karya tulis sederhana dari Ibu kira-kira apa? Saya akan membuat dulu konsepnya, lalu saya mencari dari sumber-sumber lain seperti Google, YouTube, dan menanyakan lagi ke Ibu jika saya tidak mengerti. Oh, ya, seperti itu ya. Kemudian adakah prioritas atau sesuatu yang diprioritaskan oleh Naila untuk dapat cepat menyelesaikan karya tulis tersebut? Iya, ada Bu. Saya memprioritaskan isinya dulu dengan cara mencari sumber-sumber lain dari untuk bahan referensi atau daftar pesan. Gitu ya. Jadi akan mencari informasi dari sumber lain ya. Selanjutnya strategi apa coba yang ingin atau mungkin ada strategi lain yang Naila ingin terapkan? Ada Bu. Perpustakaan sekolah. Oh, jadi Naila akan menggunakan perpustakaan sekolah juga ya untuk lebih mempermudah Naila dalam mengerjakan tugas dari Ibu. Kira-kira berapa hari atau waktunya berapa lama Naila akan mengerjakan hal seperti itu? 4-5 hari Bu. Gitu ya.
Apa ukuran keberhasilan rencana aksimu itu? Saya akan merasa berhasil jika saya bisa mengerjakan karya tulis tersebut sampai tahap penuh. Ya. Tapi saya merasa ragu karena takut pengerjaannya terhambat oleh keadaan. Oh gitu ya, takut terhambat. Maksudnya takut terhambat bagaimana? Karena saya tidak punya laptop dan orang tua saya juga tidak punya. Oh gitu. Tapi ini Naila bisa nulis nggak? Bisa. Rapi nggak? Tapi, oh iya, kalau itu saya akan menggunakan tulisan tangan saja. Bisa boleh nggak Bu? Boleh sekali. Apa tidak? Tapi gini, lebih tanya lagi. Naila suka dikasih jajan nggak sama Allah? Suka. Hmm. Oh iya, kalau begitu saya akan menyisihkan uang jajan saya untuk pergi ke rental, print out untuk menyelesaikan tugas saya. Bagus sekali. Jadi Naila akan pergi dari hasil pengumpulan uang jajan tersebut, Naila akan memprint out saja itu hasilnya. Oh gitu. Betul, bagus sekali, itu ide bagus. Nah, jadi emang Naila itu anak ibu yang soleh dan pintar. Ya, terima kasih Bu. Sekarang apa komitmen dari rencana tadi itu, Nak? Saya akan segera menyelesaikan tugas tersebut dan saya akan mengisikan uang jajan saya untuk pergi ke print out dan akan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Bagus. Kalau menurut ibu itu komitmen yang sangat luar biasa sekali. Jadi, nah untuk mewujudkan komitmen tersebut, siapa atau apa yang bisa membantu Naila? Ibu sendiri. Oh gitu. Iya. Ibu juga jangan lupa mengingatkan saya atas tugas tersebut, Ya. serta buku-buku referensi dan kuota untuk searching informasi Bu. Oh gitu ya. Jadi yang bisa membantu Naila untuk mewujudkan komitmen Naila itu ibu sendiri, kemudian buku-buku dan kuota juga ya untuk searching selanjutnya. Nah sekarang bagus sekali itu, ide bagus. Nah sekarang bagaimana perasaan Naila? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega Bu. Gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang Naila nggak bingung lagi untuk mengerjakan tugas dari ibu. Enggak Bu. Oh gitu, syukur. Masih ada yang mau Naila tanyakan sama ibu? Tidak Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Oh iya, silakan.